masyarakat itu menerima itu atau enggak. Meskipun approval rating beliau adalah 80%, itu bantuan BLT semua. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar apa tadi kata jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Nampol, Ketua BEM UGM, Jokowi alumni UGM paling menjijikkan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Gadjah Mada, Gilbran Muhammad Nur menyatakan RI 1, Presiden Joko Widodo sebagai alumni UGM yang paling menjijikkan. Menurut Gilbran, Jokowi telah merusak sistem demokrasi Indonesia melalui strategi culasnya saat memaksakan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres di Pilpres 2024. Besok teman-teman BEM UGM akan mengadakan sebuah diskusi, dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikkan, paling memalukan dari UGM. Tidak ada alasan untuk kita untuk berdiam diri. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi, dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan. Saya rasa ini sudah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Di antara 7 presiden Indonesia, hanya beliau yang seculas ini, cetusnya pada sebuah diskusi seperti dipantau dari channel YouTube Hersu Beno Point pada hari Jumat 8 Desember 2023. Gilbran bahkan dengan berani menggambarkan Jokowi sebagai Raja Jawa yang memprioritaskan kekuasaan di atas segala-galanya. Ia menjelaskan bagaimana falsafah kekuasaan Jawa telah meresapi pikiran Jokowi, sehingga rela mengesampingkan etik demi melanggengkan politik dinasti. Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa Tulen, dan ternyata dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor 1 itu adalah kekuasaan, baru kedua adalah etik. Sehingga hal yang bisa dipahami dalam konteks politik Jawa, ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik, jelasnya. Sangat menarik ketika kita membahas soal dinasti politik, terutama dalam konteks Jokowi ya. Kalau kita ingin membedah pola pikir seseorang, kita harus tahu backgroundnya seperti apa. Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Beberapa hari yang lalu diriku sempat menamatkan esai yang ditulis oleh Ben Anderson. Beliau membahas soal falsafah kekuasaan Jawa. Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa Tulen, dan ternyata teman-teman, kalau teman-teman tahu dan kamu pun yang kawan penasaran, dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor 1 itu adalah kekuasaan, nomor 2 adalah etik. Sehingga hal yang sangat bisa dipahami dalam konteks politik Jawa ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Karena dalam politik Jawa nomor 1 itu kekuasaan. Karena hal itulah menurutnya tidak aneh jika kemudian muncul isu 3 periode yang berhembus dari istana. Gilbran lalu menerangkan bahwa rating approval Jokowi yang sebesar 80% di masyarakat adalah imbas dari program bantuan langsung tunai atau BLT yang digunakan si Raja Jawa sebagai alat untuk manipulasi masyarakat agar menyukai dirinya. Kalau teman-teman tahu, BLT sekarang ini dimasifkan kembali dari bulan Maret ke Mei, September ke November 2023. Dan nanti dari Januari sampai Juni 2024 akan ada BLT besar-besaran. Buat apa? Buat pemilu, jelasnya. Dengan segala kerusakan terhadap demokrasi yang telah dibuatnya, Gilbran mengatakan dengan berani bahwa si Raja Jawa harus ditumbangkan, entah secara ideologis maupun konsep. Pertunjukan permainan Jokowi dan terah politiknya saat ini disebut Gilbran sebagai politik porno, di mana Jokowi beserta terahnya dengan tanpa malu melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbang.
entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik turun. Jokowi dan terah politiknya itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Lebih lanjut, dirinya juga menyinggung pernikahan antara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan adik Jokowi sebagai settingan untuk memuluskan nafsu berkuasa Jokowi. Begitu pula dengan rencana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang nantinya ingin dilakukan melalui proses pemilihan dan penetapan oleh Presiden, yang menurut Gibran juga adalah jalan untuk memuluskan terah Jokowi ke kekuasaan. Ini adalah tabiat otak. Saya tidak membenci Jokowi secara personal. Saya membenci Jokowi dan terah politiknya, karena secara sistem dan ideologis mereka merusak sistem demokrasi kita. Tak ada alasan bagi kita untuk berdiam diri. Ini bukan soal rezim yang terlalu kuat, tetapi kita terlalu lemah. Jadi sehabis diskusi ini kita bisa menebar api kemarahan di jalanan, karena ini sudah bukan orde baru, ini sudah orde paling baru, pungkasnya. Pernikahan Anwar Usman dan adiknya Jokowi itu sudah disetting. Kemudian beralih ke ini yang terbaru kan, penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta itu kan dibeli oleh Presiden. Buat siapa itu? Buat terahnya Jokowi lagi. Nah ini menjadi tadi saya rasa ini menjadi momentum tepat buat kita. Kita bisa melihat secara gamblang, secara vulgar, secara telanjang ada musuh bersama di hadapan kita. Dan ini bukan seorang figur, ini adalah sistem, ini adalah tabiat, ini adalah otak, sifat. Bukan, saya tidak membenci Jokowi secara personal. Saya membenci Jokowi dan terah politiknya, karena secara sistem dan politik, secara ideologis, mereka merusak sistem demokrasi kita. Sebagai informasi, Presiden Jokowi sebelumnya juga pernah mendapatkan predikat The King of Lip Service dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 2021 lalu. Predikat itu disematkan kepada Jokowi karena BEM UI menilai pernyataan-pernyataan Jokowi tidak berjalan lurus dengan hasilnya di lapangan. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai The King of Lip Service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja, dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Kan dalam politik Jawa nomor satu itu kekuasaan, sehingga di awal tahun 2023 kemarin kan ada isu 3 periode kan, itu isu yang benar-benar berembus dari istana. Dan mulailah tabiat Jokowi sang raja Jawa ini muncul. Saya malah nyebutnya Machiavelli Jawa. Liciknya tuh culas betul dia. Bayangin, dia gagal 3 periode. 3 periode itu isu yang digunakan untuk tes ombak. Apakah masyarakat itu menerima itu atau enggak. Meskipun approval rating beliau adalah 80%, itu bantuan BLT semua. Jadi kalau teman-teman tahu, BLT sekarang itu dimasifkan kembali dari bulan Maret ke Mei, September ke November, dan nanti Januari sampai Juni itu akan ada BLT besar-besaran. Buat apa? Buat pemilu. Udah tahu kasus BEM UI yang juluki Jokowi sebagai King of Lip Service. Lalu BEM UI-nya dipanggil rektorat di hari Ahad, viral sampai HP ketua BEM-nya itu diretas. Padahal kritik pakai meme doang, sumber datanya juga dicantumin, sah. Rektor maunya jewer mahasiswa, malah kena jewer balik. Ternyata Rektor UI itu rangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama di BRI, yang padahal nggak boleh. Dari sini paham nggak sih, kenapa rektornya sensitif banget dengan isu yang berhubungan dengan penguasa? Rocky Gerung kemudian komentar kalau UI itu Universitas Indonesia, bukan Universitas Istana. Dan Faisal Basri dukung kalau mahasiswa pantas muak dengan keadaan negeri ini. Tapi ada Ade Armando yang malah melabeli Pandir dan nuduh masuk UI-nya nyogok.